di apa waktu paginya di dalam murka Allah dan pada hari sore kamariannya dimurkai Allah. Siapa mereka? Laki-laki yang berhubungan dengan lalakian, lanjut berhubungan dengan lanjut. Nah, banget yang lanjut. Nah, kapinya penontonnya kan tidak jauh itu Pak. Nah, lanjut tadi menghantamnya di luang kulit. Nah, kuning keluar tadi. Allahu Akbar. Ini kelainan apa juga? Kelainan seksual. Ini kawan ditambahin. Apabila ada seperti itu, maka hendaklah kita bersama-sama, karena ini kewajiban kita umat Islam, maka kita harus mencegah. Bukan berarti kita mencegah itu mengusir mereka, ada kita cegah, kita berikan nasihat-nasihat agama sambil diobati dengan cara diruqyah. Nah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan mereka segera taubat dan mudah-mudahan keinginan nafsunya itu menjadi normal. Karena nang bujur itu lelakian menghendaki bebinian menghendaki lelakian itu nang normal. Kalau lelakian
lesbian. Amun wae apa grupnya berang grup. Au apa ada wae ini nama ini. Siapa yang tahu? Tentu ada apa ini? Anak hanyar-hanyar nih. Nah, ini bila terjadi di suatu daerah, kebanyakan mereka mengerjakan ini tidak taubat kepada Allah, lakas benar turun bala. Mempercepat turunnya bala Allah Subhanahu wa taala di tempat itu apabila perbuatan seperti ini tidak dicegah dan pelakunya tidak taubat kepada Allah. Minta ampun, minta halal, minta ridho dunia dan akhirat. Yang pertama ujian Nabi pada mulut laki-laki berhubungan dengan laki-laki. Yang kedua pelaku lesbian, perempuan dengan perempuan. Dan yang ketiga imam atau pemimpin yang jahat atau pemimpin yang tulas. Maka tiga kelompok ini tidak akan diterima syahadatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhati melakukan tiga perkara tersebut. Pertama, lelakian berhubungan dengan lelakian ini harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memerlukan kerjasama kita masyarakat, ulama, kemudian aparat, kemudian kesehatan, bubuhan dokter. Karena ini perlu diobati dengan cara obat medis, kemudian dengan obat rohani, yaitu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, inna luqiya idza mata min ghairi taubatin musiha fi qabrihi khinzira. Ujar Rasulullah bersabda, sesungguhnya homoseksual apabila ia meninggal atau mati sebelum bertaubat, maka di dalam kuburnya akan diubah menjadi seekor babi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi pelaku laki-laki yang berhubungan dengan lelakian, perempuan yang berhubungan dengan perempuan, lalu ia meninggal dunia sebelum sempat bertobat, maka di dalam kuburnya ujar Nabi, ia akan diubah menjadi seekor babi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Memberitahu tanbian ini termasuk dosa besar, termasuk di dalam 7 golongan dosa besar. Ada satu riwayat diriwayatkan bahwasanya Khalid bin Walid menuliskan surat atau pesan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mendapati di salah satu daerah Arab ada seorang laki-laki yang bersetubuh dengan laki-laki sebagaimana layaknya bersetubuh dengan perempuan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengumpulkan para sahabat Rasulullah, termasuk di dalamnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian Sayyidina Ali berkata, ujar Sayyidina Ali, sesungguhnya ini suatu dosa yang tidak dilakukan oleh umat-umat lain kecuali oleh satu umat saja, dan kalian sudah mengetahui balasan apakah yang akan diturunkan kepada mereka. Menurut pendapatku sebaiknya kalian bakar saja orang itu dengan api. Kemudian para sahabat Rasulullah sepakat membakarnya dengan api. Lalu orang tersebut dibakar oleh Khalid bin Walid. Ini terjadi dahulu kala di zaman Nabi Lut alaihi salam, yang mana umat Nabi Lut alaihi salam menyimpang daripada jalan Allah. Mereka berhubungan laki-laki dengan sesama jenis laki-laki dan bebinian berhubungan dengan bebinian.
Mudah-mudahan kita bertahan dan anak cucu kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan juga bahwasanya Nabi Isa alaihi salam di dalam perjalanan beliau melihat ada api yang menyala pada tubuh seorang laki-laki. Lalu beliau mengambil air hendak memadamkan itu api. Tiba-tiba api itu menjelma menjadi seorang anak kecil, sedangkan laki-laki itu justru menjelma menjadi api. Kemudian Nabi Isa alaihi salam merasa heran dengan kejadian tersebut. Lalu beliau berdoa, wahai Allah, kembalikanlah keduanya ke wujud asal mereka semasa di dunia supaya hamba dapat bertanya asal usul mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka. Ternyata kedua orang ini adalah seorang laki-laki dan anak remaja. Lalu Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada mereka. Ujar Nabi Isa bertanya kepada mereka berdua, bagaimanakah kisah kalian dan bagaimana pribadi kalian berdua? Maka laki-laki itu menjawab, wahai Ruhullah, wahai Nabiullah, sesungguhnya dahulu semasa hidup di dunia aku tergoda di dalam mencintai anak remaja ini. Aku tidak dapat menguasai hawa nafsuku sehingga aku berbuat keji kepadanya. Ketika aku mati dan anak remaja ini pun mati, maka Allah Subhanahu wa taala mengubah anak remaja ini menjadi api yang sekali-kali membakar batang tubuhku. Kemudian Allah mengubah diriku menjadi api yang sekali-kali membakar ia, itu anak remaja. Dan itulah yang menjadi siksaan terhadap kami sampai hari kiamat. Nah, jadi ini terjadi di zaman dahulu. Nah, Nabi Isa alaihissalam, jadi dua orang, seekor seorang remaja, seekor anak laki-laki, karena tergiur dengan kecantikan si anak laki-laki tadi, maka si remaja tadi jatuh hati. Lalu mereka berdua ini berhubungan intim, laki-laki berhubungan dengan lelakian. Akhirnya mereka itu diubah oleh Allah menjadi api, kemudian yang satunya tadi membakar yang satu, kemudian yang satunya tadi membakar ulang seekornya, bergantian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap siksaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita dan keluarga kita dan anak cucu kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah ulama berpendapat, ini pendapat beberapa ulama. Al-Baghawi menjelaskan para ulama berbeda pendapat tentang hukuman terhadap pelaku homoseksual atau komlot. Ada sejumlah ulama yang berpendapat bahwa pelakunya dicambuk seperti pelaku perzinahan, itu dengan 100 kali cambukan. Ini kalau pelakunya sama pada bujang. Nah, ini hukum agama kita. Ini menurut sebagian ulama. Namun di Arab Saudi itu biar memberi marmah hukumannya. Kalau di tanah Arab, di kota Makkah, di kota Madinah, hukumannya biar pasti hukum rajam. Kalau yang bujang dicambuk 100 kali. Tapi kalau sudah berisi bini atau berisi laki, itu mereka menghukum dengan hukuman rajam. Kenapa jadi demikian? Supaya tidak menjalar itu perbuatan mereka, dan sebelum dirajam mereka disuruh taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, lalu dirajam. Mudah-mudahan mereka tidak mendapatkan siksaan pada hari kiamat.
sudah dihukum sewaktu di dunia. Nah, ini hukum Islam, lain halnya hukum pemerintah kita. Nah, kita ini hukum lain hukum Islam. Di Indonesia ini hukum apa? Hukum negara. Tapi mun di Aceh, nah di negeri Aceh Darussalam itu mereka memakai hukum Islam. Kalau menurut Imam Syafi'i itu mereka cukup dicambuk dengan 100 kali cambukan. Ini berlaku orang yang berhubungan laki-laki dengan lalakian, babinian berhubungan dengan babinian. Karena ini termasuk daripada dosa besar dia. Namun menurut hadis Nabi memberitahukan biar hadis Nabi nih pelakunya itu bilanya pelakunya. Nah ini menurut cerita yang di atas tadi, yang riwayat daripada sahabat Sayyidina Abu Bakar, daripada Sayyidina Ali, itu mereka menghukum dibunuh mereka yang melakukan daripada homoseksual tersebut, atau pelaku laki-laki yang berhubungan dengan lalakian dan babinian berhubungan dengan babinian. Salah satu layat balullahu lahum syahadata an la ilaha illallah ar-raqibu wal marqubu war-raqibatu wal marqubatu wal imamu jahir. Nah ini sudah jelas tiga golongan manusia yang kada akan diterima syahadatnya oleh Allah, yaitu pelaku laki-laki dengan lalakian, kemudian pelaku lesbian babinian dengan babinian, dan imam atau pemimpin yang jahat atau pemimpin yang tulas. Kemudian ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyatani." Apabila seorang perempuan bersetubuh dengan perempuan, maka samalah halnya mereka itu telah melakukan perzinahan. Hukumnya sama dengan berzina, dan zina ini dilarang oleh agama kita. Ujar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu termasuk apa? Innahu, sesungguhnya ia itu perzinahan, fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, sejahat-jahat jalan fahisyatan wa sa'a sabila itu nang kada baik perkara nang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka yang melakukan perzinahan, amunnya bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dan menyesal, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Minta ampun, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun dan bagi sampian berataan. Mudah-mudahan dengan berkah kita bersalawat kepada Rasulullah, dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkah kita duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya ulun banyak menghaturkan beribu ampun dan maaf, minta halal minta ridho dunia dan akhirat.